Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Yulianto, dosen program studi S1 Teknik Sipil Universitas Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang. Video ini saya buat sebagai unjuk kerja dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Pada program studi S1 Teknik Sipil, saya mengampu mata kuliah Rencana Anggaran Biaya, Metode Pelaksanaan dan Teknologi Konstruksi, Pengawasan dan Pengendalian Proyek, serta metode perbaikan tanah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode pelaksanaan dan teknologi konstruksi. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah, metode pelaksanaan dan teknologi konstruksi. Kode mata kuliah 093240221. Semester 3. Jumlah SKS 2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan memberikan gambaran tentang membuat rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pada keilmuan keteknik sipilan dalam pekerjaan merancang suatu proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pengajaran langsung dengan pendekatan konstruktivistik. CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Mata kuliah metode pelaksanaan dan teknologi konstruksi. 1. Mampu merancang metode pelaksanaan konstruksi yang efisien dan sesuai dengan standar teknis dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan. 2. Mampu menggunakan peralatan dan teknologi konstruksi yang relevan dan mutakhir dalam pelaksanaan proyek. 3. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan proyek konstruksi secara sistematis sesuai batasan waktu, biaya, dan sumber daya. 4. Mampu menunjukkan tanggung jawab profesional, sosial, dan lingkungan, serta menerapkan etika profesi dalam setiap kegiatan konstruksi. Materi pembelajaran. 1. Konsep dasar manajemen supervisi dan spesifikasi teknis. 2. Struktur organisasi dan tata laksana manajemen supervisi. 3. Pembiayaan manajemen supervisi. 4. Kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan konsultan pengawas. 5. Pengendalian pelaksanaan proyek dan membuat laporan kegiatan supervisi. 6. Rencana kerja dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan struktur bawah meliputi tanah dan pondasi. 7. Rencana kerja dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan struktur atas meliputi bukisting, pembesian, dan beton. 8. Rencana kerja dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan finishing meliputi dinding, kusen, pintu, jendela, lantai, plafon, rangka atap, penutup atap, dan pengecatan. 9. Rencana kerja dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan MEP. 10. Laporan analisis metode kerja dan spesifikasi teknis proyek. Sistem pembelajaran mata kuliah, metode pelaksanaan dan teknologi konstruksi dilaksanakan selama 16 kali tatap muka, yang terdiri atas 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 50 menit belajar mandiri, dan 2 kali 50 menit penugasan terstruktur. Model dan metode pembelajaran. Model case study. Metode 1. Ceramah interaktif. 2. Diskusi. Dan 3. Tugas. Sistem penilaian mata kuliah. Penilaian mata kuliah metode pelaksanaan dan teknologi konstruksi dilaksanakan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang mengacu pada pencapaian sub-capaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK. Setiap sub-CPMK diukur melalui berbagai teknik penilaian seperti observasi partisipasi, aktif mahasiswa, kuis, penugasan individu, diskusi, presentasi kelompok, serta praktik atau simulasi proyek sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator pencapaian yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, sehingga setiap bentuk asesmen memiliki kriteria yang jelas.
terukur, dan selaras dengan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Berikut saya sampaikan video perkuliahan mata kuliah metode pelaksanaan dan teknologi konstruksi pada pertemuan ke-9 dengan materi rencana kerja dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan struktur bawah meliputi tanah dan pondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini masuk semua? Ada berapa mahasiswanya ini? Oke, saya hitung ya. Oke, lengkap. Alhamdulillah. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan ke-9 ya. Yang kemarin kita membahas terkait dengan manajemen organisasi proyek. Sudah paham? Tahu ya, sudah ya. Terkait dengan organisasi yang ada dalam proyek. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-9 ya. Terkait dengan rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan tanah. Ini pendahuluan dulu. Sebenarnya di mata kuliah metode pelaksanaan dan teknologi konstruksi ya, kita membahas terkait perihal metode pelaksanaan dan kaitannya dengan perkembangan beberapa alat yang nanti dipakai dalam dunia konstruksi. Nah, pada pertemuan kali ini sebenarnya kita membahas terkait dengan pekerjaan tanah, yaitu pekerjaan tanah dengan menggunakan alat berat. Tapi kali ini kita awali dulu dengan mencoba memberikan materi perihal menghitung kuantiti atau volume dari pekerjaan tanah tadi, meliputi yaitu pekerjaan timbunan dan pekerjaan galian ya. Oke, kita mulai. Pada materi kali ini yaitu materi terkait dengan cut and fill atau pemotongan dan penimbunan tanah. Nah, biasanya pekerjaan cut and fill ini dilaksanakan pada tahap persiapan lahan ya, pada tahap persiapan lahan. Kiranya nanti kalau kita memang butuh lokasi proyek bangunan tadi harus rata ya, berarti kalian harus mencoba untuk apa? Meratakan tanah tadi dalam bentuk pekerjaan awal atau persiapan menggali dan menimbun, sehingga sekiranya nanti leveling atau perataan tanah tadi nantinya bisa dimanfaatkan untuk fondasi bangunan tersebut. Dalam perataan tanah ini sebenarnya ada beberapa metode yang dipakai ya, atau dalam pemotongan dan penimbunan tanah ini ada metode grade yang biasanya dipakai untuk menghitung volume timbunan dan volume galian. Kemudian ada metode ruas dan metode diagram massa. Nah, untuk metode ruas dan metode diagram massa ini biasanya dipakai di proyek jalan ya. Mungkin bisa kalian baca dalam layar. Kemudian terkait dengan metode grade yang nantinya kita coba pahami untuk gimana caranya kita menghitung volume tanah, yaitu pada metode ini luas tanah dibagi menjadi beberapa sektor
atau beberapa segmen dengan luas yang sama. Jadi misal nanti kalian membuat ada ada data layout ya, bisa kalian bentuk grid ya sesuai dengan batasan dari lahan tadi. Jadi nanti di layout tadi ya mungkin ditemukan elevasi yang memang tidak sama atau tidak rata. Ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Pada dasarnya kita mencari elevasi leveling yang diinginkan atau elevasi rata-ratanya. Kira-kira seberapa yang direncanakan kira-kira dalam perencanaan gambarnya, yaitu yang harus ditemukan volume terkait dengan timbunan dan ya di metode grid. Nah, untuk bisa memahami terkait dengan metode grid, di sini kita harus benar-benar tahu sekiranya nanti dalam metode grid ini kita harus mencari titik elevasi ya. Ini titik elevasi atau titik ketinggian. Nah, di sini ada cross ya, ada cross skema, ada ketinggian yang diinginkan yang di sebelah atas kiri dan ketinggian yang sebenarnya di sebelah atas kanan. Kemudian di sebelah bawah kiri ini ada kedalaman penggalian. Kemudian yang di sebelah bawah kanan adalah kedalaman penimbunan. Oke, kita harus pahami dulu ini sebenarnya. Karena nanti bentuknya, kalaupun kita mencoba menggunakan metode grid, ya data yang kita sajikan harusnya sesuai dengan skema ini. Ya, skema ketinggian yang diinginkan seberapa atau elevasi yang direncanakan seberapa, kemudian ketinggian yang sebenarnya berapa atau ketinggian yang existing seberapa, sehingga kita bisa tahu juga terkait dengan kedalaman penggalian dan kedalaman penimbunan. Jadi penempatannya juga harus sama ya, atas kiri, atas kanan, dan bawah kiri dan bawah kanan. Untuk pemahaman terkait dengan metode grid, mungkin kita perjelas dengan skema ini ya. Ini adalah bentuk pembagian sektor untuk setiap titik, di mana pembagian sektornya kita bikin ruas huruf dan ruas angka. Jadi ruas hurufnya yaitu bisa dipahami untuk garis horizontalnya ya, yaitu ruas 1 dibatasi dengan tepi ya, sebenarnya tepi atas. Kemudian ruas 2 ini ada di tengah-tengah secara horizontal, dan ruas 3 ada di paling bawah. Nah, kemudian ada ruas yang secara vertikal, yaitu ruas A. Terus ada juga ruas B dan ada ruas C. Sehingga kalau di sini ya, dari batasan lahan dari tepi ke tepi ya, sehingga kita bisa membagi metode grid tadi atau bentuk sektor yang sekiranya luasannya sama ya, dimana kita harus mendapatkan data yang bisa, data elevasi yang nanti bisa mewakili dari sektor masing-masing area grid tadi ya. Nah, contohnya kalau mungkin datanya elevasi ketinggiannya di titik grid 2B ya, artinya posisinya di sini ya. Nah, ini mewakili sektor atau segmen yang ada di sini ya, sebelah kanan atas. Kemudian sebelah kiri atas dan kanan ini ya. Kemudian sebelah bawah kiri
dan sebelah bawah kanan, sehingga ada 4 sektor yang mewakili di grade 2B. Paham ya? Paham. Kemudian kalau mungkin di grade 2A ada berapa sektor atau berapa segmen yang mewakili di 2A? Ada 2 ya. Ada ini atas, ada bawah. Oke. Sudah paham ya terkait dengan hal ini? Oke, kita coba untuk memahami pada studi kasusnya. Nah, kita ambil contoh, ada data ini. Nah, ada bentuk data ini. Nah, sekiranya dari skema yang tadi, ya, ini ada di contoh soal ini. Untuk grade 1A, datanya sebenarnya ini data yang ada dalam grade 1A, yaitu data 4,2 grade 1A ya. 4,2 adalah ketinggian yang direncanakan atau diinginkan. Kemudian ketinggian yang sebenarnya 46,5 ini adalah ketinggian sebenarnya ya, atau ketinggian existing sebenarnya. Sebenarnya itu adalah ketinggian existing. Jadi pada saat kita mau melaksanakan ketinggian di plus 4,2 ini ya, pada awal existing adalah plus 6,2, artinya harus diadakan pemotongan. Ya, pemotongannya sebesar kedalaman plus 2,3. Jadi ada di kotak yang kiri bawah. Ya, ini adalah ketinggian atau kedalaman dari galian. Berikut kemudian di ruas grid yang lain, ya sama. Kalau memang di grade yang 1C dengan data yang ada di sini, antara ketinggian yang diinginkan dengan ketinggian yang sebenarnya, berarti ada kedalaman untuk timbunan, yaitu sebesar kedalaman 1,6 ya, yang kedalaman untuk galiannya kosong ya. Ini bisa dilihat dipahami pada saat ada data antara ketinggian yang direncanakan dengan ketinggian yang sebenar. Nah, dari studi kasus ini sebenarnya kita bisa mengolah atau menganalisis menjadi perhitungan volume timbunan dan volume galian. Kita coba ya, lihat ya untuk analisisnya. Nah, dari skema yang ada sebelumnya bahwa luasan dibagi dengan grid, terus adanya segmen atau sektor yang nanti bisa diterjemahkan sesuai dengan nama titiknya, yaitu sektor 1A sampai dengan sektor atau segmen 4C ya. Jadi itu sudah jelas sesuai dengan skema yang awal tadi. Kemudian di dalamnya ada data yang menunjukkan elevasi baru, artinya elevasi yang nanti diinginkan atau direncanakan, yang nanti kita harus memenuhi target untuk elevasi baru. Kemudian ada data elevasi lama, yaitu elevasi existing atau elevasi yang sebenarnya. Jadi ini dulu harus ada data ini. Nah, kemudian muncullah data terkait dengan tinggi galian atau mungkin bisa disebut
kedalaman galian ya. Berikut juga ada data tinggi timbunan atau kedalaman timbunan untuk kolom yang sebelah sini. Nah, sekiranya dengan jumlah sektor atau segmen, kalian tadi mungkin bisa menghitung ya, yang sudah saya contohkan. Nah, sekiranya segmen 2B ya, ada di posisi sini, ini adalah mewakili sektor atau segmen yang ada di sini, sehingga frekuensi yang dijumlahkan ada berapa ini? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi segmen atau sektor ini yang bisa didefinisikan bahwa luasan masing-masing ini dalam satu kotak segmen ini adalah luasan yang sama. Nah, jadi di sini ada 4 ya. Sehingga kalau dilihat di analisisnya, yaitu ini. Nah, kira-kira nih nanti menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya di materi kali ini. Oke, nanti kita coba ya, siapa yang bisa kira-kira untuk melanjutkan analisis yang ada di sini. Kita contohkan yang di segmen yang lain, ya. Dari data yang ada tadi, ya, ada data elevasi baru, ada elevasi lama, kemudian didapatkan tinggi galian dan tinggi timbunan ya pada segmen 3A. Ini contohnya ya. Sehingga kita lihat pada skema tadi, kira-kira di segmen 3A ini berapa frekuensi yang ada atau berapa jumlah yang terwakili dari segmen 3A? Ada 2 ya. Ada 2 sehingga kita bisa mengetahui kira-kira volumenya berapa untuk menghitung volume galian ini. Nah, kita lihat data dari apa? Dari elevasi atau dari tinggi galian ini ya. Nah, ini tinggi galian ini yaitu 0 dikalikan dengan frekuensi ya. Ini terus kemudian dikalikan dengan luasnya. Luasnya sama semua. Luas segmennya yaitu 32 meter persegi. Sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk menghitung volume timbunan, ya kira-kira dengan cara apa? Yaitu dengan cara tinggi timbunan, ya tinggi timbunan ini yaitu 1,0 dikalikan dengan frekuensinya yaitu 2, ya kemudian dikalikan dengan luas tetap. Nah, sehingga sama dengan berapa? Yaitu 64 meter kubik. Nah, itulah cara untuk menghitung volume galian dan volume timbunan. Nah, kita coba ya, kalian bisa nggak kira-kira menghitung untuk segmen yang lain? Ada yang bisa? Saya Pak, bisa Pak. Desa? Oke, silakan. Coba yang belum ada nilainya, coba dihitung. Yang 2B ya Pak? Ya, untuk segmen 2B atau ruas 2B. Untuk frekuensi dari yang 2B yang di Ya. aplikasi itu ada 4 Pak. Ada 4, oke. 4. Nah, untuk kemudian mencari volume galian, kita bisa mengalihkan nilai 32 dengan frekuensi dengan tinggi galian. Oke, ya. Nah, berhubung ini tinggi galiannya 0, maka semua yang dikalikan 0 hasilnya
Oke. Nah, untuk volume yang timbunan ini ada nilai 1,4. Oke, ya. 1,4 ini kita bisa kalikan dengan jumlah segmennya yaitu 4, lalu dengan 32 yaitu luasan tanahnya. Sehingga didapatkan nilai 179,2 meter kubik. Oke. Itu, Pak. Ya, sudah. Yang lain gimana? Betul? Benar? Benar ya? Oke, berarti kalian sudah bisa memahami terkait analisis volume galian dan volume timbunan. Sebenarnya dari sini ada kelanjutannya ya. Dari pada saat kita bisa menghitung semua segmen ya, semua segmen yang ada dalam layout atau luasan sebuah lahan, kita harus apa? Harus menjumlahkan untuk bisa mengetahui berapa kira-kira total volume galian ya. Kira-kira berapa total volume galian? Nah, kita jumlahkan mulai dari segmen atau sektor dari 1A tadi sampai dengan sektor 5C atau segmen 5C, sehingga ketemu jumlah volume galian 400 dalam meter kubik. Nah, begitu juga untuk volume timbunan. Nah, kira-kira berapa totalnya? Kalau bisa dijumlahkan dari semua sektor tadi, yaitu ketemulah 1.248 meter kubik. Oke ya, ini adalah hasil akhir pada saat kalian menggunakan metode grid ya, sehingga lahan yang nanti bisa digambarkan itu di kotak-kotak ya, di peta-peta atau dibuat sektor atau dibuat segmen yang sekiranya luasnya sama ya, sehingga nanti bisa dihasilkan total volume dari galian dan total volume dari timbunan. Untuk selanjutnya yaitu metode ruas. Nah, metode ruas. Metode ruas ini lihat kelihatan ya. Ya, metode ruas ini biasanya dipakai untuk proyek jalan ya. Dan di situ biasanya dibagi menjadi beberapa ruas atau bisa dikatakan beberapa nama stasiun. Nah, nama stasiun. Nah, nama stasiunnya menyesuaikan dengan titik mulai dari stasiun 0,00. Mulai stasiun 0,00 sampai dengan stasiun kira-kira ruas panjang jalannya berapa. Ini langsung kita masuk pada studi kasus sebenarnya. Untuk contoh kasusnya yaitu ada jalan sepanjang 800 meter yang akan dibangun ya. Kira-kira data yang sudah diukur atau disurvei yaitu ini. Ada stasiun atau namanya STA ya. Ada STA 0,00, ada STA 0,100, ada STA 0,200 sampai dengan STA 0,800. Nah, di masing-masing STA ini kita dapatkan data terhadap luas galian dan luas timbunan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.